Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, teman-teman di Nusantara. Semoga sehat selalu dan bahagia. Mari kita lihat bagaimana Habib Amir Hussein meronsen sebuah wilayah pekuburan yang nantinya akan dijadikan sebuah makam. Mari kita lihat bagaimana Habib Amir Hussein ini dengan masyarakat mungkin itu ya, atau ada anak buah, ada paranormal ini mendeteksi sebuah tanah di wilayah pekuburan itu yang nantinya bisa diduga akan dijadikan sebuah makam. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini kemudian menyingkirkan tanah wilayah kuburan di situ. Nah, bisa kita lihat bersama-sama ada beberapa orang, dan ini yang diduga Habib Amir Hussein baca-baca doa seolah-olah seperti itu, kemudian bicara ini itu. Ada kaitannya dengan Habib Lutfi, ya benar. Lalu yang terselubung, Kita tidak tahu ini di wilayah mana, kita hanya melihat Habib ini. Nah, ini juga rupanya ada anak buahnya kiai mungkin ini ya. Kita tidak tahu di wilayah mana ini. Nah, kemudian ini ditunjuk mungkin ini beberapa waktu yang lalu ada kejadian-kejadian di situ yang di Tengare. Nah, itu sudah diberikan tanda. Untuk hal-hal seperti ini, sepertinya ini hampir mirip dengan anak buahnya Ndoro Pekalongan waktu mau googling makam di daerah Cilacap. Nah, ini ditunjuk-tunjuk. Kemudian diberikan tanda. Rupanya tidak hanya satu makam ini. Nah, ini seperti ada sesuatu yang masuk ke tubuh, kemudian Habib Amir Hussein ini, maaf. Nah, dengarkan. saya pengawal pribadi Panglima Aryo Sesongko. Walirnya di Purbalingga. Oh, ini daerah Kulon ini. Itu nama saya. Saya masih darah biru. Datuk saya adalah Sayyid Soleh bin Abdullah bin Hasan bin Qasim bin Soleh. Terima kasih karena waktu mendesak. Nah, ini seolah-olah tadi kesurupan. Kemudian yang masuk ke tubuh Habib Amir ini pergi, kemudian sepertinya kecapean. Nah, ini kalau kita lihat sekarang ini, itu di belakang sana yang berkaos hijau, tukang mencatat siapa-siapa namanya. Ini semuanya sepertinya santri-santri ini yang mengikuti Habib Amir ini. Nah, ini tiba-tiba kesurupan. Nah,
Oke, kita kembali lagi. Haryo Temenggung, Sultan Pandangan Trenggono, mata melihat bagaimana proses Kanjeng Haryo rongsen Temenggung, Sultan makam. nama aslinya Trenggono bin Marjan Nah, ini Habib Amir nih kasih nama-nama Soleh di mana tempat tadi yang dikasih Thayyibatullah. tanda. Ya. Nah, ini lokasinya yang ditunjuk. Kemudian pindah ke sebelahnya. Ya, belum juga. Namanya Pangeran Trenggono, putra dari Haryo Wasiso. Pangeran Kinaring Jagat. Nah, ini kemudian pindah lagi. Jadi ini kemungkinan ya 31 buah, ada 3 buah bahkan lebih ini. Iya, ya Temenggung sudah itu kan jabatan. Temenggung kan jabatan. Hah? Ya putra mahkota. Ronsen-ronsen makam ini sudah banyak kita ketahui di masyarakat, biasanya memang seperti ini. Nama aslinya Jadi tidak hanya Habib Amir saja, Putro, kita banyak tahu putra dari paranormal yang mendeteksi Waranggono atau ronsen makam. dari Dan semuanya ini ya hanya karena dari hasil meditasi atau tirakat dan seterusnya. Jadi untuk kebenaran otentiknya secara data ya jelas jauh. Tapi anehnya masyarakat ini banyak mempercayai ronsen-ronsen makam seperti itu sebelumnya. Nah, ketika ada paranormal baru yang datang ke makam yang sudah dironsen itu, kemudian mengeluarkan pendapat berbeda tentang yang dironsen ini dengan yang pertama tadi, itu membuktikan ya kalau data ini memang perlu. Kalau hanya ronsen-ronsen saja, antara paranormal satu dengan yang lainnya itu berbeda karena memang nggak ada patokannya. Nah, kembali lagi kita melihat ini ada sang juru tulisnya yang menulis nama-nama. Kemudian nanti setelah makam itu dibangun, nama-nama itu baru ditempelkan di maisannya atau nisannya. Kemungkinan seperti itu. Wah, banyak sekali ini catatannya. Kenapa masyarakat mau-maunya percaya kepada para habib? Ya karena selama ini yakin kalau mereka ini zuriyah Nabi dan mempunyai ilmu yang lebih, dipikir begitu, sehingga percaya saja dengan perkataan para kabib-kabib. Ini masih mencatat ini juru tulisnya. Dan ini di depan kita ini tidak tahu ini apakah juga paranormal. Silahkan tinggalkan tempat ini semua. Suasana azan terdengar dari kejauhan karena ini waktu zuhur. Sepertinya sudah hampir selesai nih, tinggal mencocokkan nama-nama tadi yang sudah disebutkan. Sepertinya ini juga makam-makam keramat ini. Tuh bangunannya juga berlumut tembok-temboknya.
dan jauh dari pemukiman warga. Atau ini makam masyarakat wilayah situ yang dimanfaatkan oleh Habib untuk membuat makam palsu dengan cara seperti ini. Rupanya sudah ada makam itu sudah dipersiapkan, mungkin tinggal dikasih nama. Kalau nantinya ini rame lokasi ini, baru dibangunlah sebuah tempat yang lebih permanen dan bagus tentunya. Nah, tiba-tiba ini sepertinya ada yang kembali kesurupan. Ada sesuatu yang merasukinya. Apakah ini hanya drama-drama supaya kelihatan betul-betul makam ini ada Habibnya yang dijadikan wali? Kita tidak tahu, tapi yang jelas metode semacam ini yang tidak didukung oleh data yang valid, kita patut bertanya-tanya dan tidak gampang percaya. Apalagi kemudian nanti kalau makamnya ini bertahun, sudah lama sekali sebelum mereka kedatangan ke Nusantara ini. Nah, ini patut dijadikan dalih bahwa memang makam yang dibikin ini adalah palsu belaka. Karena para Habib yang datang ke Nusantara yang dibawa oleh Belanda ini setelah Pangeran Diponegoro ini tertangkap atau ditipulah waktu itu sekitar tahun 1830. Jadi ada makam Habib yang konon tahunnya 14 sekian-sekian atau 12 sekian-sekian. Ini jelas semua ini adalah makam bohong-bohongan. Karena tahun 12-an itu belum ada namanya Habib datang ke Nusantara. Begitulah sedikit pandangan mata kita melihat bagaimana Habib Amir Husaini dengan beberapa orang mendeteksi atau meronsen sebuah wilayah dan kemudian menentukan di situ ada orang atau yang meninggal sudah berapa ratus tahun yang lalu, kemudian dicatat oleh orang yang tadi membawa catatan, dan suatu saat ke depannya nanti akan dijadikan sebuah makam yang diberi nama Habib ini, Habib itu. Bersama paranormal juga pekerja-pekerja. Bahkan tadi kita lihat ada sudah makam-makam yang dibikin tapi masih kosong, belum dikasih nama. Dan ini kemungkinan besok-besoknya akan diberikan nisan dengan nama yang sudah dicatat oleh sang pencatat tadi. Begitu sedulur-sedulur, teman-teman, saudara-saudara, melihat video ini, apakah kita akan percaya begitu saja dengan makam-makam Habib yang kita temui selama ini di mana-mana? Apalagi tahunnya tahun lama sebelum mereka ini datang ke Nusantara. Kita wajib waspada, hati-hati di wilayah kita. Semoga tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Dan apabila kita menemukan curiga dengan makam-makam yang tiba-tiba ada
dan namanya kemudian tahu-tahu berubah menjadi Habib seperti di daerah Kediri, kemudian ada di Jember, dan seterusnya banyak lagi tempat. Kita wajib tidak percaya. Kalau bisa viralkan agar teman-teman kita seperti BWLS, Alam Mataram, dan seterusnya bisa mengecek keasliannya. Begitulah, selamat siang, jaga sehat, jaga Nusantara, Pancasila Sakti.